Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bandung telah memvonis AM terdakwa kasus dugaan korupsi proyek JPU Kabupaten Cianjur pada Kamis kemarin. Majelis Hakim memvonis AM bersalah dan menghukum terdakwa dengan hukuman 3,5 tahun penjara serta dikenakan denda dan pengembalian uang sebesar 8 miliar rupiah. Atas putusan Majelis Hakim, kuasa hukum AM sangat menyayangkan lantaran proyek PJU Cianjur tahun anggaran 2023 tidak bersifat fiktif karena pekerjaan telah direalisasikan dan terpasang. Dan seterusnya menimbang bahwa unsur-unsur yang dalam itu setiap orang berdasarkan. Sementara pengadaan PJU dilakukan melalui mekanisme e-katalog LKPP dan telah dilakukan pemeriksaan serta koreksi administratif oleh aparat pengawas. Seharusnya penyelesaian berada di ranah tata kelola administrasi, bukan pidana. Sementara itu, uang sebesar 1 miliar rupiah yang diserahkan oleh pihak keluarga AM kepada Kejaksaan Negeri Cianjur bukan merupakan pengembalian atas kasus tindak pidana, melainkan uang titipan penangguhan penahanan terdakwa AM. Bagaimana proses persidangan dan apa yang memang disampaikan oleh hakim pada hari ini. Namun ini jadi salah satu bukti di mana kita masih sulit mendapatkan suatu keadilan. Dan di mana sebenarnya di dalam proses pekerjaan yang dilakukan oleh klien kami selaku pihak penyidik itu kan mengacu pada proses investigasi atau katalog gitu. Yang dimana itu diatur di dalam Perpres mengenai pengadaan barang. Apabila terjadi kerugian, itu hanya mengacu kepada pelanggaran, itu hanya mengacu kepada sanksi administrasi aja. Namun di dalam konstruksi dakwaan dari JPU itu masih menggunakan framing jahat untuk pekerjaan konstruksi, yang dimana total kerugian negara tersebut itu dihitung terkait adanya perbedaan spek yang diatur sesuai dengan Permen. Nah, ini yang sangat kami kritisi, yang dimana dalam perhitungan kerugian negaranya itu pun pihak JPU bersama dengan Polban menggunakan metodologi perhitungan pekerjaan konstruksi, yang dimana sebagaimana fakta persidangan itu tidak ada bukti satupun yang menyatakan adanya kerugian negara. Semua tiang dan lampu sudah terpasang sesuai dengan titik yang sudah ditentukan. Adapun kerugian negara itu tetap dihitung berdasarkan perbedaan dari spek yang sudah ditentukan. Jadi dari kami juga terkait dengan adanya uang penitipan 1M yang pernah dilakukan atau disampaikan pihak keluarga terdakwa itu sebagai uang penitipan penangguhan penahanan, bukan sebagai uang suatu tindak pidana. Tapi framing ini kan dibangun seolah-olah uang 1M itu dititipkan dari terdakwa Ahmad Mukhtar, gitu. Yang dimana pada saat itu, pada tanggal 4 Agustus 2025, pihak kejaksaan itu mengeluarkan surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga. Namun di tanggal 6-nya, pihak jaksa membuat berita acara penyitaan terkait sama uang 1 miliar itu. Jadi bagaimana mungkin kondisi terdakwa yang pada saat itu di dalam tahanan bisa menyerahkan uang 1 miliar dengan nilai nominal yang disebutkan di dalam barang bukti tersebut, yang dimana terdapat uang 100.000 sebanyak 10.000 lembar
yang disita melalui amar putusan. Jadi sampai saat ini kami selaku PH masih berkeyakinan bahwa klien kami ini tidak bersalah. Bagaimana di dalam amar pembelaan kami minta bebas terkait dengan apa yang sudah dilakukan dari PTKP atau penyedia.